Hai, apa kabar kalian semua? Kami harap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Putri Duyungnya. Check it out. Putri Duyung episode 60 part yang kedua. Kala itu Indah dan Astrid sedang berada di loker sekolah untuk menyimpan barang-barang mereka karena mereka akan berolahraga. Tak lama setelah mereka pergi, ada salah seorang murid perempuan yang datang ke loker itu. Bahkan murid tersebut mengambil semua barang-barang berharga yang ada di loker-loker itu, termasuk kalung ajaib milik Astrid juga. Setelah selesai berolahraga, Indah dan teman-temannya kembali ke loker. Alangkah terkejutnya mereka semua saat tahu bahwa barang-barang berharga mereka sudah menghilang. Kemudian Indah dan Astrid pergi ke ruangan Bu Maya untuk mengetahui siapa yang sudah mencuri barang-barang mereka. Alangkah terkejutnya mereka saat tahu bahwa pelakunya adalah Tita. Sepulang sekolah, Indah dan Astrid pergi menemui Tita. Kala itu Tita menyangkal semua tuduhan dari Astrid. Di saat yang bersamaan, ternyata Bu Susi dan Marsha menguping semua pembicaraan mereka, termasuk kalung Astrid yang sudah dicuri oleh Tita. Kini Bu Susi dan Marsha menemui Tita juga. Bu Susi meminta Tita untuk menjual kalung Astrid kepada dirinya. Karena Bu Susi mau membayarnya dengan harga mahal, tanpa berpikir panjang, Tita pun menjual kalung Astrid itu kepadanya. Kala itu Gio ada di dekat mereka. Gio yakin mereka memiliki niat yang jahat kepada Astrid. Sesampainya di rumah, Bu Susi menusuk-nusuk Leontin kalung Astrid itu dengan duri. Kala itu tentu saja membuat Marsha bingung dan penasaran kenapa mamahnya melakukan hal itu. Bu Susi mengatakan bahwa jika duri yang ada di tangannya itu ditusukkan ke liontin milik para duyung itu, maka kekuatan para duyung itu akan menjadi bumerang dan akan mencelakai mereka. Keesokan harinya ketika Indah dan Astrid di sekolah, mereka mencari cara agar Tita bisa mengembalikan kalung miliknya Astrid. Tak lama kemudian mereka mendapatkan sebuah petunjuk yang bertuliskan "Tolong Tita". Kemudian mereka berdua pergi menemui Dillon dan yang lainnya. Sepulang sekolah, Indah dan Astrid mengikuti Tita, sampai pada akhirnya Tita datang ke sebuah panti. Ternyata Tita mencari uang itu untuk anak-anak di panti tersebut. Hal itu tentu saja membuat Indah dan Astrid merasa iba. Setelah tahu info tentang Tita, Indah dan Astrid pergi menemui Dillon, Andi, dan Doni. Mereka berdua memberitahu Dillon dan yang lainnya kenapa Tita mencuri. Tita membutuhkan uang 100 juta untuk membayar panti asuhannya karena jika nggak panti tersebut akan digusur. Singkat cerita, Indah dan teman-teman yang lainnya kini membuat sebuah konser amal untuk membantu anak-anak di panti tersebut. Awalnya konser mereka berjalan dengan baik, sampai pada akhirnya Astrid menggunakan kekuatannya untuk membuat salju. Di saat yang bersamaan, Bu Susi menusukkan duri ke liontinnya Astrid. Tiba-tiba saja tubuh Indah membeku, bahkan Astrid pun ikut membeku. Dillon dan yang lainnya bingung kenapa mereka bisa membeku. Setelah itu, Dillon dan yang lainnya membawa Indah dan Astrid ke rumah Bu Maya. Sesampainya di sana, Bu Maya mencoba untuk membuat es di tubuh Indah dan Astrid mencair, tapi sepertinya kekuatan Bu Maya nggak bisa menolong mereka berdua. Kemudian Bu Maya menggunakan cermin ajaibnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akhirnya Bu Maya tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah ulahnya Bu Susi. Bu Susi sudah menancapkan duri di liontinnya Astrid, sehingga kekuatan mereka malah berbalik kepada mereka sendiri. Bu Maya meminta Dillon dan yang lainnya untuk mendapatkan kembali liontinnya Astrid. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial film Putri Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Dadah!